Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Yang paling penting itu poinnya ada tiga. Yang pertama, pendapatan. Pendapat itu mencakup semua sumber pendapatan yang diterima oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, seperti penjualan produk atau jasa, bunga, atau dividen. Yang kedua, biaya. Itu adalah mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu seperti biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya bunga. Yang ketiga, laba bersih. Laba bersih merupakan jumlah uang yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu setelah semua biaya yang mengeluarkan telah dikurangi. Selanjutnya, jenis-jenis laba dalam laporan laba rugi. Yang pertama, laba kotor adalah selisih antara pendapatan usaha dan harga pokok penjualan. Yang kedua, laba operasional. Itu adalah mengaku profitabilitas inti perusahaan tanpa mempertimbangkan biaya non-operasional. Yang ketiga, laba bersih sebelum pajak. Itu adalah laba bersih sebelum pajak adalah total laba atau rugi perusahaan sebelum potongan pajak penghasilan. Yang keempat, laba bersih. Laba bersih adalah total keuntungan atau kerugian perusahaan setelah dipotong pajak dan biaya lainnya. Hampir sama yang ketiga, tapi beda. Yang kelima, laba atas saham. Laba atas saham mengukur laba bersih yang tersedia untuk seperti saham yang berbeda. Yang keenam, laba kotor margin. Laba kotor margin adalah persentase laba kotor dari pendapatan usaha. Selanjutnya, komponen dalam laporan laba rugi itu ada 13. Saya sebut satu-satu. Yang pertama, pendapatan atau penjualan. Yang kedua, harga pokok penjualan atau HPP. Yang ketiga, laba kotor. Yang keempat, beban perasaan atau promosi-promosi. Yang kelima, beban umum dan administrasi. Yang ketiga, EBITDA. TDA. Yang ketujuh, depresi atau beban penyusutan dan amunitis. Yang ke-8, pendapatan operasional. Yang ke-6, bunga. Yang ke-10, biaya lainnya. Yang ke-11, EBT atau pendapatan sebelum pajak. Yang ke-12, pajak penghasilan. Ke-13, pendapatan bersih. Selanjutnya, pada fungsi laporan laba rugi. Itu ada 5. Yang pertama, mengukur kinerja keuangan. Yang kedua, membuat dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, membantu dalam perencanaan keuangan. Yang keempat, menilai kelayanan investasi. Yang kelima, melapor kepada pihak eksternal. Selanjutnya, bagaimana cara membuat laporan laba rugi itu? Itu ada langkahnya 9. Yang pertama, kumpulkan data keuangan. Yang kedua, pisahkan pendapatan dan biaya. Ketiga, hitung laba kotor. Yang keempat, hitung biaya operasional. Yang kelima, hitung biaya non-operasional. Yang keenam, kekurangan biaya operasional dan non-operasional. Yang ketujuh, hitung negasi laba. Yang ke-8, buat laporan laba rugi. 9, tujuan dan verifikasi laporan laba rugi. Itu saja yang saya sampaikan dari ini pengertian laporan laba rugi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.